Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam program Fadil Podcast. Hari ini hadir bersama saya tentu narasumber yang kredibel. Yang hadir di podcast Fadil Podcast adalah orang-orang yang sudah sangat mumpuni dalam keilmuan tentunya ya. Hari ini kita membahas terkait dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Sebagaimana viral beberapa waktu yang lalu, Ustadz Oki Setiana Dewi ya, beliau membahas satu persoalan yang kemudian dianggap beliau melindungi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai macam persepsi. Pertanyaannya, dari kisah yang beliau sampaikan, Tungku Wahyu, beliau menyampaikan seorang istri menutup atau tidak menyampaikan aib suaminya kepada ibunya yang baru datang. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah menyembunyi aib seorang istri itu atas perilaku tidak menyenangkan atau perilaku tidak baik dari seorang suami, apakah itu termasuk dalam menyembunyikan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Itu seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Tunggu Muhammad Al-Fadil ya. Berbicara KDRT ya. Nah, jadi ini terlepas ya bagaimana definisi KDRT yang sebenarnya ada apa makna lebih luas lagi ya. Jadi kita fokus kasus yang tadi, yaitu yang diceritakan oleh Ustadzah Oki. Yaitu kejadiannya kan ditampar ya. Ditampar sama suaminya, kemudian ketika datang ibunya, dia tidak mengatakan bahwa dia ditampar oleh ibunya, tapi menyembunyikan. Pertama, menyangkut dengan menyembunyikan masalah problem yang terjadi di rumah tangga, ini adalah satu perintah sebenarnya. Nah, itu apa saja yang terjadi di rumah kita, selama kita bisa mempertahankan demi keharmonisan rumah tangga, ini kita harus menyembunyikan ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang mungkin tidak bisa kita sembunyikan, yaitu ketika kita tidak mencari solusi. Misalnya ya, suami kita sudah keterlaluan ya, nggak ada jalan lain, nah, kita sering dipukul ya, ini terlepas pukulan itu memang tidak boleh, tidak dibenarkan. Tapi si istri ini apapun yang terjadi sama suaminya, dia menjaga. Seperti yang kejadian seperti tadi, kita harus melihat dulu kenapa istri tadi menyembunyikan. Kan ada efek negatif jika seandainya dia menceritakan sama ibunya. Itu persepsi kita kan. Tapi dalam keadaan tertentu tidak semua seperti itu. Kita juga harus mencari solusi, menceritakan kepada orang lain, khususnya bagi ibu kita, jika ada solusi ya, baik. Atau memberi kita nasihat baik, misalnya. Yang jadi pertanyaan yang membingungkan saya adalah perilaku seorang suami tadi, dia menampar istrinya. Ya. Menampar istri itu apakah dibenarkan dalam agama kita? Mungkin istri kita sudah keterlaluan dan seterusnya. Apakah menampar atau memukul atau smackdown ya? Apakah itu dibenarkan? Ya, baik. Seperti apa, silakan. Baik ya, jadi menampar itu tidak dibenarkan. Ini area yang sensitif ya. Jadi memang ada aturannya. Ini menyangkut dengan persoalan istri. Ketika istri kita sudah membangkang ya, ini ada tahap tersendiri cara penyelesaiannya. Misalnya saya suami, ada istri. Kemudian istri saya mulai ketika berhadapan dengan saya, misalnya dia merasa nggak senyum, nggak ada lagi ya kan. Saya dulunya senyum, saya senyum, dia nggak mau senyum. Nah, ini kita tahap pertama adalah memberi nasihat, menasehati ya kan, berbahaya bila kita tidak taat kepada suami. Kemudian ketika istri ini sudah mulai menampakkan pelanggarannya, misalnya dia sudah keluar rumah nggak ada izin, kemudian nggak mau ketika diajak berhubungan, misalnya seperti itu. Ini ada tahap selanjutnya. Nah, yaitu kalau di dalam ayat wallati takhafu nusyudahunna fa'iduhunna. Artinya punya ada tahap-tahapnya. Ada tahap. Pertama fa'iduhunna, memberi nasihat.
wahjuruhunna fil madaji. Kemudian tahap yang kedua, setelah kita menasihati juga tidak berpengaruh seperti biasa dia membuat pelanggaran, ya kan. Kemudian tahap selanjutnya ya kita tinggalkan, nggak seranjang dengan dia supaya dia merasakan bahwa kita sedang tidak suka, marah atas perilakunya. Tahap ketiga baru wadribuhunna, memukul. Nah, ini bila salah orang dalam mengartikan makna pukulan. Ketika sering misalnya didengarkan suami itu boleh memukul istri. Nah, mereka mengambil makna umumnya pukul. Dia nggak tahu ada syarat-syarat tertentu. Misalnya seperti itu, tidak boleh memukul di muka, menampar, kemudian di area-area sensitif, ya kan, yang membahayakan, di dada, di perut. Nah, ini nggak boleh. Kemudian ketika kita pukul sendiri, tidak boleh memukul dengan sesuatu yang melukai, menyakiti. Artinya memukulnya pun bukan seenaknya. Bahkan kalau istilah itu pukul ta'dib, bukan pukul ta'dib. Baik. Nah, seperti itu. Baik, dua pertanyaan sudah saya ajukan termasuk memuaskan. Tidak perlu ada pertanyaan lanjutan, ya. Kira-kira seperti itu. Hari ini orang salah persepsi kepada Ustazah Oki Setiana Dewi itu karena mendengar potongan-potongan video pendek. Ya. Mempersepsi, ada yang mencaci, ada juga yang membela, ya. Ada yang mengatakan beliau melindungi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau tamparan itu tadi memang tidak dibenarkan, ya kan. Tetapi dalam konteks menyembunyikan aib suami ini seperti apa tuh? Baik, terima kasih Muhammad Al-Fadil. Jadi seperti saya katakan tadi, kenapa kita seorang istrinya kita harus harus menyembunyikan rahasia-rahasia yang terjadi di rumah tangga, karena hubungan antara suami istri ini bukan hanya 1 hari 2 hari. Nah, jadi ikatan perjanjiannya lama. Ada hubungan dengan anak kita. Bagaimana kita mempertahankan? Salah satunya ketika kita ada persoalan kecil menceritakan kepada orang lain, salah satunya kepada ibu kita. Bagaimana? Apakah ibu kita itu merespon dengan baik? Oke, kalau ibu kita ini orang bijak, dia menasihati kita, kemudian mencari solusi bagaimana tidak terjadi lagi. Tapi kadang-kadang ada orang tua kita itu, orang tua istri, dia tidak bijak dalam menyikapi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya misalnya persoalan kecil bisa diselesaikan di rumah tangga kita, akhirnya campur tangan orang tua, jadi persoalan semakin rumit. Seperti itu. Adapun menyangkut dengan persepsi netizen, ya. Ketika ini semuanya, apakah potongan video Ustazah Oki ataupun yang lainnya, ketika kita melihat satu video, jadi kita tidak mudah menyimpulkan dengan persepsi negatif. Nah, karena video seperti Ustazah Oki itu boleh jadi beliau berbicara itu dalam konteks tertentu, berbicara dalam hal memotivasikan perempuan itu agar menjadi istri saleha. Kemudian dalam komunitas tertentu, yaitu para wanita-wanita, ya kan? Jadi bukan berarti langsung kita vonis menormalisasikan KDRT. Apalagi beliau masih ada, langsung tanya sama beliau, jangan terjadi ghibah di belakang. Baik. Sebagai penutup, hari ini banyak sekali netizen mencari viewer, mencari penonton, mencari subscriber, menjadi follower dan seterusnya, atas perilaku memotong video-video. Ada yang memotong video-video ulama-ulama, dari video yang durasinya full jadi 5 menit, yang dengan sebab itu salah paham bagi masyarakat. Sehingga dengan salah paham itu masyarakat menduga-duga kepada para ulama yang disebabkan oleh video-video yang dipotong. Ini memang tidak menyangkut, tetapi boleh jadi pelajaran dan ilmu. Bagaimana hukum memotong video-video singkat itu kemudian kita mencari follower di sana? Itu seperti apa tuh? Baik, Tunggu Muhammad Al-Fadil. Jadi sangat ada erat kaitannya dengan efek dari video itu sendiri. Kalau kita memotong video tadi, misalnya direspon oleh netizen, oleh masyarakat dengan hal negatif. Nah, ini dosanya imbas kepada kita. Misalnya kita memotong video, kemudian masyarakat, netizen mencaci maki orang tersebut gara-gara video pendek. Boleh jadi kalau mereka itu mendengar video full, ini tidak terjadi semacam caci maki dan lain sebagainya. Itu akan dosa bagi pelaku pemotong video itu.
karena sumber dosa, ya kan. Kemudian yang kedua, seandainya dari potongan video itu dapat menyemangatkan orang lain mendengar video, Ya. karena lewat pendek itu kan tidak membosankan. Akhirnya senang orang mendengar, menjadi nasihat itu dapat pahala. Nah, ini tergantung niatnya, ya kan. Ya. Nah, apalagi tadi? Saya kira Udah ya. Baik, pemirsa Fadil Podcast. Hari ini kami sambil ngopi di pinggir jalan, mungkin ada sedikit bising karena memang kami di samping jalan lalu lintas banyak kendaraan ya. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada pertanyaan Anda boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Fadil Podcast akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.